Oke, kita sebut saja Yani. Buat kalian para penggemar diare pasti udah tahu nih Yani tuh yang mana. Ayo, kali ini Yani akan berbagi lagi pengalaman tentunya yang relate sama sebelumnya, tapi ada yang versi baru. Karena kemarin tuh sempet kita ngobrol panjang lebar, nggak kerasa sejam lebih, padahal masih banyak ceritanya ya. Iya, benar. Aku siap mendengarkan cerita dari Yani. Ada cerita apa lagi nih? Terakhir kemarin tentang kepergian ke Arab kan? Iya, Sampai pulang lagi ke Indonesia. iya betul. Nah, terus gimana tuh ceritanya, kelanjutannya? Iya, kemarin kan begini ya teman-teman. Maaf ya, kan kalian komen ke aku di YouTube kan, komennya kenapa harus mengumbar aib? Ya, masa bukan mengumbar aib. Siapa tahu saya ikut di sini ada solusinya buat ngobatin penyakit saya ini yang susah deh, pokoknya saya ungkapkan deh. Kan kalian nonton sendiri kan gimana sih aku ya, gimana itu. Makanya aku ikut di sini biar mungkin ada solusinya gitu. Sekarang Gitu begini, loh, ya minta solusi malah bukan jangan dibully guys. Oh itu nggak apa-apa. Terserah kalian mau ngomong apa sama aku deh. Tapi kenyataannya seperti itu, mau gimana lagi? Seandainya kalian seperti aku, gimana ya rasanya ya? Itu aja deh posisinya seperti aku. Gimana? Aku udah berusaha baik, udah berusaha ini, tapi ya namanya juga udah takdir saya gitu ya. Ya begini loh Mbak, kan kemarin kan saya di di sini kan Mbak suruh saya berobat nih. Udah saya lakuin, saya udah berusaha berobat ke mana-mana deh. Tapi aduh, saya minta maaf Mbak, tapi hasilnya nihil. Ya ampun, susah. kita udah berapa bulan tuh ya dari kemarin Iya, ya? kemarin Ada sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan? 3 bulan Mbak. 3 bulan. Iya 3 bulan. Nah, terus bagaimana mengatasi kegalauan yang selalu ada itu? Ya itu disitulah saya, makanya saya datang kembali ke sini. Ya mungkin ada lagi rezeki saya lah, ada solusinya lagi, obat yang lebih apa gimana dah, mungkin ada rezeki saya Mbak ya, obat yang lebih paten gitu ya. Iya. Tapi saya udah ini yang Mbak suruh itu ke dokter ini, tapi hasilnya nggak ada, nihil sama sekali Mbak. Terus gitu. gimana kalau pas lagi datang tuh Ya keinginan itu terpaksa saya saya maaf ya Mbak ya, saya jadinya kalau saya kan tahu sendiri kan penyakit itu nggak bisa ditahan kan Mbak ya, ya terpaksa saya main tangan aja Mbak. Main tangan? Iya kayak gitar lah gitulah, kalau pas datang ini saya gini pakai gitar aja gitu. Emang nggak ada laki-laki? Ada, cuman kan cerita mau sadar saya Mbak ceritanya, satu mau insaf gitu. Tapi saya udah tahan tapi nggak bisa Mbak. Udah saya coba lagi pakai maaf ya Mbak ya, saya pakai tangan lagi sampai segini loh Mbak. Hah? Ya maaf saya nggak bisa Baru saya lagi. mau nanya, jarinya 1, 2, 3, tapi ternyata begini. Iya nggak bisa. Serius? Iya serius Mbak. Sampai ya Astaga, itu ampun. gimana? Emang nyampe? Nyampe juga sih, tapi aduh, maaf sakit. Sakit ya? Iya saya udah coba. Emang rasanya sama enaknya? Kan Enggak beda sih, cuman agak-agak sakit-sakit banget sih ini, tapi sakit-sakit enak gitu loh Mbak. Yang kayak beda sama yang kemarin sama yang burung itu kan ya enak kita sendiri kan Mbak. Gimana sih rasanya burung? Gitu. Burung perkutut. Iya. Disclaimer ya, ini Iya. kalau ada nyelempet 18 plus, ini kita diambil pelajaran. Jangan sampai kita tuh kayak Mbak Yani gitu loh. Akhirnya Mbak Yani tuh ketergantungan, akhirnya dia mau berobat nggak bisa. Jangan sampai kalian kayak gitu. Saya sudah berusaha. Iya, positive thinking gitu dari Iya. cerita ini tuh kalian tuh harus ambil pelajarannya. Iya. Terus selama begitu nggak ketemu cowok? Enggak, saya tahan dulu nih kan selama sebulan di sini, saya udah coba lakukan seperti itu kan, pakai tangan mulu, pakai tangan, capek juga kan, kayak gitar gitu digituin mau pakai tangan kan capek. Terus saya mikir gini, aduh gimana caranya ya biar jadi biar enak gitulah, udah kadung begini, mau pasrah, udah hidup saya udah pasrah, udah putus asa Mbak, udah berobat kemana-mana kan nggak sembuh-sembuh juga kan, mau gimana lagi dong. Terus kalau lagi terpaksa keluar, misalnya lagi jalan, Mbak, saya ini Mbak, saya terpaksa layanin kakak ipar saya. Kakak Iya, ipar? tapi kakak saya nggak tahu. Iya, ini baru-baru ini baru ketahuan saya 1 bulan Mbak. Saya jalanin sama kakak ipar saya. Gimana awalnya kok bisa Awalnya, langsung sasarannya kakak ipar? Iya, dia kan ini, saya kan ya sengaja lah saya goda-godain gimana ya, karena juga kakak ipar, saya kayak saudara kan. Tapi saya ada rasa yang lain, dia juga ngerasa tuh saya ada mau sama dia gitu. Ya udah kita ketemu di situ, saling ketemu di luar, kan nggak curiga kakak kalau kakak saya, kakak kandung saya. Ngajakinnya gimana? Iya ngajak itu pas keluar, terus gimana katanya, nama juga saling ini, dia punya istri kan, namanya juga kalau laki-laki sama perempuan gimana sih kalau ketemu Mbak, gimana ya, kan nggak ada yang lain. Iya, Ya gimana? udah terpaksa kita sewa hotel di saat itu, sewa hotel. Iya maksudnya
Iya, kaget nggak pas diajakin kayak gitu? Ya kaget dia, malah saya tahu sendiri dari dulu kan cerita dari awal kan saya yang agresif, Mbak. Ya udah saya ini kaget dia, loh kok apa maksud kamu ngajak aku ke sini? Ya masa kamu nggak tahu sih? Loh kamu emang nggak takut sama kakak kamu, kata dia. Ya mau gimana lagi, tapi ya kamu rahasian lah. Kalau kamu kasih tahu juga kamu yang kena loh, bilang gitu. Kamu yang kena nanti kalau kamu bawa aku seperti ini. Malah aku nanti yang ini jatuhin kamu nanti di kakak Tapi aku. kakak ipar tahu kamu tuh Yani tuh punya hyper gitu, tahu? Nggak tahu, saya tuh nggak pernah cerita sama keluarga, makanya mereka nggak tahu. Nah, Terus setelah dia responnya mau? ya mau juga, namanya juga laki-laki sih. Apa kucing mana sih yang nggak mau ikan, Mbak, gitu aja deh. Pas diajakin langsung? Iya, bukan diajakin, saya yang ituin langsung saya gini-gini, pokoknya gimana deh. Saya peluk-peluk dia gitu, saya ini terpaksa mau juga dia, terpaksa. Ya ampun, kamu kenapa? Terus saya cerita di dia masalah penyakit saya. Oh, kamu seperti ini, ya udah udah jadi kejadian seperti itu lagi, Mbak. Terus keseringan dia ketagihan, ya udah kita sering waktu kakak ke pasar, udah aku ke rumahnya pura-pura karena ada anaknya, aku pura-pura main aja udah di kamar kan sebentar doang itu, maka sampai 2 menit 3 menit kan. Udah saya begitu lagi di kamar-kamar. Kadang di toilet, Mbak, maaf, di toilet saya, Mbak. Karena saking ininya gimana ya. Pokoknya setiap hari kita lakukan itu lagi. Emang kalau di toilet itu buru-buru dong berarti? Buru-buru, nggak bisa tenang lah saya, namanya juga suami saudara kan nggak enak, Mbak, gimana coba orang lain bodoh Udah amat ketahuan ketawa, sama nggak anaknya. apa-apa. Iya makanya saya kunci toilet, kunci kamar pura-pura beres-beres gitu, kan nggak ketahuan sama anaknya kan suruh main keluar gitu. Emang nggak ada CCTV di rumahnya? Nggak ada, ya kita namanya jadi kampung loh, Mbak, ya nggak terlalu banyak CCTV gitu. Gak mau pergi lagi ke Arab lagi? Gak pengen? Ya pingin, makanya nanti saya cerita, saya minta izin nih, terus setelah itu saya ketahuan tuh, Mas, sebulan. Makanya udah kadung langsung. hancur-hancuran, udah saya kasih tahu di sini udah nggak apa-apa, didengar sama dia juga. Sekarang nggak apa-apa kan udah hancur, Mbak, udah Oh hancur-hancuran. iya. Terus Ya udah, dimaafin nggak? iya, dimaafin enggak, malah saya diusir. Makanya saya kembali lagi di sini, Mbak. Saya diusir dari rumah karena ketahuan pas kita lagi begitu, Mbak. Ya Lagi bergulat begitu. Waduh. Iya, saya juga nggak tahu, nggak sadar. Saya pulang ke pasar ya kan. Itu loh, tumben kuncinya kamarnya di ini. Kok nggak di ini, maksudnya biasanya kan dibuka nggak dikunci, tumben gitu. Langsung didobrak itu pintunya. Langsung kelihatan aku lagi sama suaminya tuh, duh ya Allah, aku dijambak-jambak, Mbak, ini lagi, duh, terulang lagi ke kisah yang kayak kemarin itu, dijambaknya, itu majikan nggak apa-apa kan, itu orang lainnya nggak malu, ini nggak malu banget, aku main saudara, makanya aku diusir, nangis banget saudara saya, Mbak, karena saya tega banget kan sama suaminya kan, emang nggak ada laki-laki lain, kata dia gini-gini segala macam lah gitu, bukan masalah nggak ada laki-laki lain, saya karena kan namanya saya mana yang ada aja dah, saya umbat aja gitu karena sakit sendiri penyakit saya, Mbak, gimana sih gitu. Tapi nggak kapok setelah itu? Enggak kapok. Terus kan setelah itu saya balik lagi ke Jakarta, udah saya diusir sama saudara, sampai sekarang masih musuhan, Mbak, maaf ya, bukan saya jahat, bukan, mau gimana lagi sih, Mbak, soalnya mereka nggak tahu penyakit saya yang sebenarnya, mereka tuh cuman Tapi nggak ketemu lagi gitu misalnya sama orang Arab di Jakarta? Iya, ada. Saya kan ini video call kan, saya asal-asal aja ya sama orang Pakistan nih. Pakistan, kenal di mana? Iya, di Facebook, namanya Facebook. Berarti kan banyak udah ngomongnya udah Arab ya? Iya, ngomongnya ada Arab gini, berarti ini bisa nih. Terus itu ajak ketemuan nih, udah seminggu ya kita ya, seminggu. Udah ternyata ketemu kita nih di Jakarta nih, Mbak. Saya ketemu kemarin-kemarin, Mbak. Saya kaget, Masya Allah, ganteng banget, Mbak. Tinggi lagi, ya Allah. Yang mubazir juga kayak kemarin juga, Mbak. Saya langsung. Dia profesinya sebagai apa? Di sini dia kerja, ini katanya udah lama di Indonesia. Kerja, bisnis gitu sih. Udah punya istri? Oh. Ya udahlah, dia istri di sana. Oh, istri di sana. Tapi dia ada bisnis aja di Indonesia sama itu Arab. Oke. Udah saya ajak lagi, begitu lagi. Sampai ya ampun, nggak bisa ngomong dah, Mbak, puas banget dah saya deh pokoknya. Gimana puasnya, coba ceritakan. Aduh ya ampun, itu bayangin aja pokoknya berapa ya, satu kali dalam satu hari tuh, Mbak, ada 20 kali, Mbak, maaf ya, 20 kali loh, Mbak. Satu hari 20 kali. 20 kali. Puas banget. Nggak lecet? Ya bukan lecet lagi, Mbak, saya jalannya udah ini dah, ngangkang dah istilahnya jalannya, tapi saya tantan aja.